Film Slash 2020 adalah sebuah film yang mengisahkan seorang wanita muda bernama Libby yang baru bekerja di sebuah toko celana jeans. Namun sebuah peristiwa tak terduga terjadi yang memberikan pengalaman kepada Libby. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Oke, inilah Slash 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa buruh dari India yang sedang memetik kapas untuk bahan baku pembuatan celana jeans. Scene berganti di mana Libby yang akan masuk bekerja di sebuah toko celana jeans. Seorang manajer yang bernama Craig menyambutnya dengan baik dan menerima Libby sebagai karyawan barunya. Okay. Hari pertama bekerja, Libby bertemu dengan beberapa karyawan yang sombong dan egois. Mereka adalah Hunter, Gemma, Shruti, dan Lord. Sebelum bekerja, Libby diharuskan memakai seragam toko yang dibelinya dengan uangnya sendiri. CCC and making a better tomorrow. Tepat di hari pertamanya bekerja, pendiri perusahaan bernama Harrods Land Group datang ke toko itu untuk berkunjung sebentar dan memberikan pidato semangat kepada para karyawannya. Mereka diminta untuk lembur sampai besok pagi untuk mempersiapkan peluncuran produk baru yang sudah sangat dinanti-nantikan. Produk baru ini adalah sebuah celana jeans yang dapat menyesuaikan bentuk tubuh pemakainya. Kemudian saat pidato berlangsung, Gemma pergi ke toilet dengan memakai celana jeans yang dia ambil secara diam-diam di gudang penyimpanan. Secara tak terduga, celana jeans itu terus menyempit di area pinggang yang membuat tubuh Gemma terpotong menjadi dua dan membuat Gemma tewas. Setelah pidato selesai, Craig menyadari Gemma yang tidak kembali. Kemudian Craig meminta Hunter untuk mencari keberadaan Gemma. Di toilet, Hunter tidak menemukan keberadaan Gemma. Dia hanya menemukan celana jeans Gemma berada di depan pintu toilet. Secara aneh, celana jeans itu membuat Hunter terpesona, sehingga secara tak sadar membuat Hunter memakainya. Kemudian celana jeans itu membuat tubuh Hunter terpelintir sehingga kepalanya tertancap di hanger pakaian. Gemma dan Hunter yang tak terlihat dari tadi membuat Craig kebingungan, karena mereka berdua adalah karyawan terbaik Craig dan membutuhkannya untuk kembali bekerja. Kemudian Craig menyuruh Libby untuk mencari mereka dan menemukan Gemma dengan kondisi tubuh yang sudah hancur. Kemudian Libby melaporkan kejadian ini kepada Craig. Tapi bukannya kaget, Craig malah khawatir kalau polisi atau media tahu akan menghancurkan rencananya untuk promosi. Karena dengan peluncuran produk baru besok sangat menentukan jabatan Craig. Craig menyuruh merahasiakan kematian Gemma dan meyakinkan Libby kalau toko itu punya sistem otomatis yang mengunci semua karyawan sampai peluncuran tiba. Setelah kejadian itu, sekarang Libby jadi khawatir karena mengira ada psikopat berkeliaran di toko itu. Sementara di sisi lain, Lord mengalami hal seperti yang Hunter alami. Saat dia memegang resleting, membuat jari dan lengannya terputus. Kemudian bagian lain celana itu memotong leher Lord hingga membuatnya tewas. Beberapa saat kemudian, Libby dan Craig menemukan sebuah kotak yang berisi kepala dan beberapa potongan tubuh Lord. Karena cemas dan ketakutan, Libby bertekad untuk menghubungi polisi. Tapi Craig mencegahnya dan memukul Libby hingga pingsan. Selang beberapa waktu, seorang influencer fashion tiba bersama krunya untuk mereview sebuah celana jeans.
Tapi saat dia berpose di depan kamera, tiba-tiba celana jeans itu seperti hidup dan mencekiknya hingga tewas. Hal itu membuat semua orang panik, sampai akhirnya celana jeans itu membunuh semua orang di toko kecuali Shruti. Saat Craig kembali ke toko, dia melihat celana jeans itu hidup dan berlumuran darah, yang membuat dia sangat ketakutan. Kemudian Craig bersembunyi di sebuah ruangan bersama salah satu karyawannya. Mulanya Craig memperingatkan, tapi karena karyawan itu sombong dan terus menghinanya, maka Craig membiarkannya keluar agar dibunuh celana jeans itu. Di sisi lain, Libby yang tersadar dari pingsannya terkejut melihat keadaan toko sangat berantakan. Di situ Libby mengambil sebuah kamera yang tergeletak dan melihat rekaman pembunuhan. Saat itu juga dia mencari Shruti dan memperlihatkan rekaman itu. Selain rekaman pembunuhan, kamera itu secara tak sengaja merekam celana jeans itu tidak membunuh Shruti. Malahan asyik berjoget saat Shruti memutar musik Bollywood. Kemudian Libby dan Shruti bergabung dengan Craig yang sedang bersembunyi di kantornya. Untuk menghilangkan kecurigaan, Libby meminjam HP Shruti untuk memutar musik Bollywood dan didekatkan ke pengeras suara agar terdengar ke seluruh area toko itu. Di situ terlihat celana jeans yang sedang asik berjoget dan terekam oleh kamera CCTV. Terbukti ini semua berhubungan dengan India karena Shruti adalah satu-satunya karyawan yang asli dari India. Kemudian Libby meminta Shruti untuk berkomunikasi menggunakan bahasa India. Di sini terungkap kalau jeans itu adalah arwah penasaran yang bernama Karat. Dulunya dia adalah seorang anak 13 tahun yang sengaja dibunuh menggunakan mesin penggiling kapas di perusahaan itu untuk digunakan sebagai campuran bahan pembuatan celana jeans. Hal itu membuat Libby dan Shruti marah sehingga terjadi perdebatan antara mereka bertiga. Tulisan Karat itu membuat Libby dan Shruti terketuk hatinya. Mereka akan mencoba membantunya, tapi Karat harus berjanji mengakhiri ini semua. Tapi tiba-tiba Craig menyela dan menyemproti celana jeans dengan alat pemadam api. Shruti dan Libby mencoba mencari Karat, tapi mereka malah menemukan banyak celana jeans yang sedang memakan jasad. Karena ambisinya yang ingin naik jabatan, Craig tak peduli dengan apa yang telah terjadi. Dia dengan tega membunuh Shruti dan merebut kamera yang isinya sudah kosong. Mengetahui memori di tangan Libby, Craig mendekati Libby dan membuatnya pingsan. Tapi sebelum Craig membunuh Libby, sekelompok jeans datang dan langsung melahap Craig sampai menjadi tengkorak. Tak berapa lama Libby tersadar bersamaan dengan pintu otomatis toko itu terbuka. Tak mau celana jeans itu memakan korban lagi, Libby mencoba menahan agar pintu itu tidak terbuka. Tapi karena pelanggan yang terlalu banyak, membuat Libby terjatuh saat mereka masuk menyerbu toko. Bersamaan dengan itu, cipratan darah ada di mana-mana. Libby yang terjatuh dan kepalanya terbentur membuat dia tewas sambil memegang kartu memori. Dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.